Ini saya akan berorasi tentang pendidikan. Terima kasih buat kakak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan orasi singkat saya. Baik, di sini saya akan mengorasikan tentang pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk meraih cita-cita. Dengan pendidikan kita dapat membuka peluang untuk meraih kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki cita-cita dan berusaha keras untuk mencapainya. Lantas, apa itu cita-cita? Cita-cita adalah sebuah tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Cita-cita dapat berupa seperti profesi seperti dokter, insinyur ataupun guru. Cita-cita dapat berupa hal lain seperti bermanfaat bagi orang lain, ingin sukses ataupun membuat perubahan di dunia. Lantas bagaimana cara kita untuk menggapai cita-cita? Untuk mencapai cita-cita kita harus memiliki tekad yang kuat dan berusaha keras. Kita harus rajin belajar, disiplin dan pantang menyerah. Selain itu kita juga harus memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. Kakak-kakak yang saya banggakan, meskipun banyak waktu bagi kita untuk meraih cita-cita, namun jangan sia-siakan waktu yang sudah ada. Rajinlah belajar dan berusaha keras, jangan mudah menyerah dan teruslah bersemangat. Saya yakin bertekad yang kuat dan usaha yang keras, kakak-kakak semua dapat mencapai cita-citanya. Untuk meraih cita-cita, kita kan harus memerlukan dana atau uang seperti ini kan untuk pembayaran uang UKT gitu. Kita memerlukan itu. Kan kakak-kakak udah tahu apa itu UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal atau biasa disebut sebagai UKT. UKT itu adalah sistem pembayaran kuliah yang dirancang agar lebih adil dan merata. Jadi mahasiswa dengan kemampuan ekonominya yang rendah akan mendapatkan UKT yang kecil. Jika ekonominya sangat tinggi ataupun bisa disebut mampu, akan mendapatkan UKT yang lebih besar. UKT ini memberatkan bagi banyak kalangan. Ada berbagai golongan UKT yang diatur dari paling rendah hingga yang paling kecil. Tapi dalam UKT ini masih ada keluhan dari mahasiswa yang merasa tidak mendapatkan penetapan UKT yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Beberapa mahasiswa merasa dibebankan pada golongan yang lebih tinggi meskipun kondisi ekonomi keluarga kurang mampu. Kita juga harus ingat bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan hanya untuk mereka mampu saja. Nah, di dunia pendidikan ada juga yang menyangkut tentang yang namanya bullying. Kayak di kampus kayaknya ada juga tentang bully gitu. Kan orang kakak kan udah tahu tuh bully itu adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah ataupun di kampus. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, bahkan pelecehan seksual. Dampak bullying bagi korban sangatlah besar.
Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, penurunan prestasi belajar, bahkan hingga bunuh diri. Oleh karena itu, bullying harus segera dihentikan. Bagaimana cara menghentikan bullying? Pertama, kita harus menolak dan tidak mentoleransi tindakan bullying. Kedua, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat tindakan bullying terjadi. Ketiga, kita harus memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasa sendirian. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah atau kampus yang aman dan nyaman bagi semua orang, yang bebas dari bullying. Ingatlah, bullying adalah luka yang tak kasat mata, luka yang dapat meninggalkan bekas seumur hidup. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika kakak ada yang ingin bertanya, saya persilakan.